Hello guys, welcome back to my channel. Muda Berani. Bukan muda berani namanya kalau tidak membahas mindset dan tidak membahas solusinya dari suatu permasalahan. Muda Berani adalah channel di mana kita sebagai generasi muda atau yang kita sebut zaman sekarang Gen Z atau milenial itu bisa berani berubah dan berani berbicara dan untuk sukses di usia muda. Video kali ini gue ingin membahas tentang yang namanya inverse mindset yang ditekankan oleh Charlie Munger, dan juga gue akan membahas gimana caranya menerapkan mindset tersebut di kehidupan sehari-hari dan juga beserta pengalaman gue. Oke, tanpa berlama-lama, kalau kalian suka video ini, sebelum kita masuk ke materi, tolong kalian bisa untuk like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman saudara kalian. Dan juga bisa juga kalian komen di bawah untuk apa yang kalian pengen gue bahas di bawah ya. Di video selanjutnya nanti gue akan banyak membahas tentang mindset dan juga cara investasi untuk menjadi sukses usia muda. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai aja ya. Oke. Jadi pertama-tama apa sih inverse mindset? Nah, pertama-tama kita mikir dulu deh. Kadang kita tuh orang normal kan kebanyakan mikir. Misalnya kita menghadapi suatu masalah hari ini, apa solusinya nih, apa yang harus kita lakukan. Tapi justru Charlie Munger berpikir berbeda. Dia akan bertanya, apa yang harus aku hindari supaya hal itu tidak terjadi. Ini yang disebut dengan inverse mindset. Dan inilah yang satu prinsip yang paling powerful yang udah gue pelajari dari seorang legendaris Charlie Munger, yang mana dia adalah partner bisnisnya Warren Buffett, di mana dia sudah membantu Warren Buffett untuk sukses sampai saat ini karena dengan mindsetnya itu bagaimana supaya dia bisa menghindari resiko-resiko dan juga apa yang akan terjadi supaya akhirnya usahanya mereka berdua itu bisa sukses. Hari ini gue pengen bahas kenapa ini penting banget ya. Contohnya ya, gimana biasakan orang gimana kita mau sukses, kita tuh pasti cari cara. Kita harus untuk banyak belajar, kita harus konsisten, kita harus cari informasi yang relevan gitu. Nah, coba balik deh. Apa misalnya kalau kamu mau sukses, apa sih yang bikin orang gagal? Nah, misalnya yang bikin orang gagal, misalnya lu nggak konsisten, misalnya lu tuh nggak mau mencoba hal baru, terus misalnya lu nggak berani speak up gitu, terus lu ada people pleaser. Nah, lu hindarin itu yang tadi gue bilang. Kalau misalnya orang gagal melakukan itu semua, ya lu hindarin itu supaya itu nggak terjadi di hidup lu. Nah, Charlie Munger tuh percaya manusia tuh sering banget kan overthinking, apalagi kita nih ya, kalau misalnya menghadapi suatu isu, pasti kan kita overthinking, aduh gimana ya besok, aduh gua nggak mau gagal lagi gitu. Kita sibuk nyari jalan tercepat untuk bisa selesaiin masalah ini. Padahal kita bisa mulai dengan cara mindset shift kita. Gimana caranya biar kita nggak jatuh dulu gitu. Dengan mikir terbalik, kita tuh bisa jadi realistis, bisa lebih jernih mikirnya, dan justru lebih cepat nyampe tujuan. Nah, ini dia bagian pentingnya. Gimana sih cara prakteknya di kehidupan sehari-hari? Kita tuh bisa pakai inverse mindset ini di semua aspek kehidupan kita. Contoh-contohnya nih deh, gue bagi 3 ya. Ada career, relationship, dan juga kesehatan. Kalau misalnya dalam career, lu jangan cuma mikir apa yang bikin bisa cepat naik jabatan, tapi mikir juga apa hal-hal yang bisa bikin orang stuck di kerjaan atau bahkan dipecat. Misalnya lu sering telat, gak bisa kerja sama-sama tim, dan lu gak bisa improve skill, dan lu juga orangnya juga males-malesan. Ya lu hindarin itu, lu kerja lebih rajin, lu coba networking sama colleague lu atau teman kerja lu, sama bos lu juga kalau bisa melakukan lebih daripada yang seharusnya. Nah, itu yang kepake, itu yang orang mau pakai lu gitu. Nah, kalau dalam relationship apa? Misalnya
Gimana cari pasangan yang ideal? Coba lu putar. Apa aja red flag yang harus aku jauhi? Misalnya, red flag dalam relationship itu adalah toxic behavior, sifat manipulatif, nggak respect sama pasangan, kasar. Nah, lu jangan melakukan hal itu. Lu coba lakukan yang sebaliknya. Gimana supaya itu tidak terjadi di relationshipnya lu. Kalau dalam kesehatan, apa yang harus aku lakukan supaya tetap sehat? Jangan begitu, coba lu pikir apa aja kebiasaan-kebiasaan yang akan merusak tubuh secara pelan-pelan. Pertama, tidurnya kurang. Kedua, makan junk food terus. Ketiga, jarang olahraga. Ya lu jangan lakukan itu, lu ubah lagi. Lu coba berpikir sebaliknya supaya itu tidak terjadi sama diri lu. Nah, pasti pasti bekerja deh kalau lu berpikir sebaliknya. Karena lu udah kepikir, wah, kalau gua kayak begini pasti nanti endingnya begini. Kalau gua begini pasti endingnya pasti positif. Nah, ya udah coba lu pikir kalau mau positif ya lakukan hal yang positif. Gua akan sharing pengalaman pribadi ya di sini. Kalau kalau enggak bukan namanya mudah berani kalau gua nggak sharing pengalaman pribadi gua sendiri. Nah, gua sendiri ini mulai pakai mindset ini waktu gua burn out ya. Gua waktu itu mikir gimana caranya biar semangat kerja lagi. Tapi gua nggak nemu jawabannya karena gua bener-bener depressed waktu itu. Sampai kayak gua pikir, gua coba balik ya mindset gua. Apa yang bikin gua capek dan malas kerja? Dan ternyata jawabannya simpel. Selalu saling scrolling sosial media, TikTok, Instagram, terus itu gue suka begadang, terus gue selalu kebanyakan multitasking dari A terus ke B terus ke C dalam waktu yang singkat. Nah pas gue mulai kurangi itu semua dan gue coba ubah, nah semangat kerja gue ternyata datang sendiri, bukan karena gue cari motivasi tapi karena gue singkirin penghambat-penghambat yang tadi. Nah coba deh sama dengan relationship, kalau misalnya gue terlalu clingy, gue terlalu posesif, nah itu pasti kan cewek-cewek nggak ada yang demen dengan sifat itu, dan lucunya juga males, lucunya juga nggak tahu lu mau ngapain, visi lu nggak jelas ke depan, ya lu jangan melakukan itu. Nah, akhirnya gue ubah, ya gue coba untuk berubah jadi orang yang lebih baik dengan tidak melakukan hal-hal yang gue sebut tadi. Jadi kalau buat lu yang bingung cari jalan, coba tanya hal sebaliknya ke diri lu sendiri. Apa yang bisa lu hindarin? Apa yang lu harus berhenti lakukan? Karena kadang kita tuh nggak butuh untuk nambah sesuatu, kita cuma perlu ngurangin hal-hal yang salah. Kalau lu ngerasa video ini berguna, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman lu, dan tulis di kolom komentar hal apa yang pengen kamu stop mulai hari ini. Kalian coba tulis di kolom komentar apa yang pengen kalian stop mulai hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Stay mindful, stay glowing, dan ingat afirmasi yang gue katakan di video selanjutnya. Saya cinta diri saya bahagia, saya pasti bisa. Ulangi lebih dari 3 kali dalam sehari, dan juga bersyukur hari ini ada yang baru. Saya percaya Tuhan punya rencana baru bagi saya hari ini. Ulangin terus-terusan dan tanamkan di otak kalian. Sukses buat kalian. See you in the next video.